Shalom, jemaat damai para kekasih Kristus. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Kamis 7 April 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 dan minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung serta Paskah. Samas hari ini akan membahas sebuah tema, jangan hanyut di bawah arus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ibrani 2 ayat 1 hingga yang keempat. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita pujikan sebuah pujian bagi Tuhan. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Ibrani 2 ayat 1 hingga 4. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara yang terkasih, saya teringat peristiwa 2 tahun yang lalu di awal masa pandemi COVID-19. Segala sesuatu nampak gelap, jalan terlihat buntu, dan tidak ada pengharapan. Namun di dalam kebaktian Paskah waktu itu, firman Tuhan berbicara tentang Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dosa manusia dan bangkit menang atas kuasa maut. Maut telah dikalahkannya. Firman itu berbicara kepada saya bahwa saya yang sesungguhnya tidak layak, saya yang hina, sesungguhnya harus dihukum mati. Namun karena Allah mengasihi saya berharga di matanya, sehingga Dia rela mati dan bangkit bagi saya.
ada hari esok, ada pengharapan baru di dalam Kristus. Ya, pesan Paskah itu memberi kekuatan yang baru bagi saya. Ada setitik cahaya harapan baru untuk maju melangkah menghadapi tantangan hidup yang begitu berat serta begitu gelap ini. 2 tahun sudah berlalu, pandemi belum juga usai, pergumulan hidup masih bergejolak, masalah datang silih berganti, yang diharapkan belum kunjung muncul. Akankah iman saya menjadi goyah? Akankah saya tetap bertahan di dalam Tuhan? Godaan terus datang menghampiri untuk mencari jalan pintas. Pertanyaan untuk meragukan keberadaan Tuhan juga demikian sering muncul di dalam refleksi dan doa kepadanya. Namun saudaraku, di dalam akhir doa saya setiap hari adalah demikian. Tuhan, kuatkanlah kakiku untuk maju melangkah bersamamu. Teguhkanlah imanku, ajarku untuk terus percaya dan menikmati Engkau di dalam setiap bagian hidupku, apapun itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penulis surat Ibrani menuliskan kepada penerimanya yang diperkirakan adalah orang Yahudi yang sudah percaya agar sungguh-sungguh lebih teliti, lebih memperhatikan dan memegang teguh iman di dalam Kristus yang sudah pernah mereka dengar dan mereka terima dengan satu tujuan, agar tidak terhanyut di bawah arus. Mengapa penulis menekankan akan hal ini? Ya, karena situasi jemaat Yahudi saat itu di bawah tekanan yang begitu kuat. Ada penganiayaan yang begitu hebat kepada para pengikut Kristus. Sementara di sisi yang lain, para penganut Yudaisme atau ajaran Yahudi dilindungi oleh pemerintahan Romawi pada saat itu karena alasan politik. Dengan situasi yang sangat menggoda, serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan Romawi kepada penganut Yudaisme ini, maka tentu hal ini seperti sebuah arus yang kuat yang dapat menarik orang Kristen untuk kembali kepada ajaran lamanya. Sehingga penulis surat Ibrani dengan tegas mengatakan agar tidak hanyut ikut arus dan tetap berdiri teguh di atas dasar iman kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka dengan sebuah keselamatan yang sangat besar itu. Lebih jauh, Allah juga sudah menunjukkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam menyatakan kekuasaan dan karunia dari Roh Kudus yang telah dibagikan bagi orang percaya. Saudaraku, bagaimanakah dengan Anda saat ini? Mungkin saudara ada yang tidak mengalami kesulitan dan tantangan hidup. Namun di tengah kelancaran, di tengah penuh dengan berkat, kemudahan yang saudara terima, tetaplah saudara memperhatikan dengan teliti agar tidak hanyut ditarik arus zaman ini yang membuat kita terbuai, terlena. Namun juga saya tahu ada di antara saudara yang saat ini juga sedang berada di pinggir jurang kehancuran iman akibat kesulitan demi kesulitan yang silih berganti datang menghampiri. Seakan-akan langit begitu gelap dan engkau berjalan di dalam lembah kekelaman. Bayang-bayang kehancuran sudah mengikuti saudara. Ada banyak godaan untuk mencari jalan pintas. Ada godaan untuk meragukan dan bahkan lebih jauh menyangkal kemahakuasaan Allah. Saudaraku, saya mengajak engkau untuk berhenti sejenak saat ini dan mengingat kembali akan nasihat dari penulis Ibrani tadi, agar kita memperhatikan dengan lebih teliti, mengingat kembali akan karya Kristus yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Betapa berharganya engkau dan saya. Tidak pernah selangkah pun Dia meninggalkan kita. Peganglah kembali tangannya, karena sesungguhnya tangan itu tidak pernah melepaskan engkau. Berjalanlah bersama Dia, menyusuri lembah kekelaman, karena gada dan tongkatnya itulah
yang menyertai-Mu. Berdirilah tegak, jangan goyah, kuatkan langkah-Mu, berjalanlah bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati dan bangkit bagi kami. Karena Engkau mengasihi kami, karena kami berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mohon kuatkan, teguhkan langkah iman kami. Kuatkan kami untuk terus berjalan menggandeng tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Di tengah badai kehidupan, di tengah tantangan, penderitaan, kesulitan demi kesulitan hidup yang kami alami, Tuhan pimpinlah kami, tuntunlah kami. Demikian juga di antara kami mungkin tidak mengalami kesulitan namun kelancaran. Tuhan jangan biarkan kami terbuai, terlena, tetapi biarlah iman kami terus berstahut hanya kepada Tuhan. Berpegang teguh kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Pimpinlah kami untuk tidak ikut arus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, fokus memperhatikan dengan teliti ajaran Kristus agar kita tidak hanyut di bawah arus. Tuhan Yesus memberkati kita.